Coba nanti saya cari ya, coba alamatnya, mungkin saya bisa ngelakuin apa gitu. Tapi dalam keadaan seperti ini juga harus hati-hati juga ya. Oke, yuk habisin ya, diinin dulu, di ngomongin dulu ya. Ngomong papa ya sayang. Iya. Jadi ini kita mau coba ini telepon lagi ya. Saya telepon ya. Halo. Halo. Iya. Iya. Ibu, ini saya dengan Baim ini. Oh, iya. Iya. Pak. Saya panggil apa ya? Nah, nggak apa-apa, panggil apa aja. Ini Iya. Ibu siapa? Lipi. Lipi. Kenapa Ibu kemarin? Saya lihat itu. Kenapa? Iya, itu kan saya dapat orderan GrabFood, Kak. Di Teras Rimbun Cibubur. Nah, terus saya parkir lah di situ. Nah, terus begitu saya masuk, dari restonya itu belum siap, tapi dia udah oke mau ambil orderan gitu kan. Nah, terus oke, saya tunggu sebentar doang, terus saya lihat ke arah motor saya itu masih ada, kayaknya spakbor saya masih kelihatan. Terus saya ke arahkan pandangan saya lagi ke resto, terus saya balik lagi ngeliatin lagi motor saya, kok udah nggak ada gitu loh. Saya lari langsung ke arah parkir yang memang disediakan buat ojol. Di situ kok pas saya lihat motor saya nggak ada, kok orang enak banget ya gitu. Saya kadang-kadang sampai nyari berlian tutup poin itu sampai 1:30 malam gitu, sampai saya jatuh dari motor itu masih saya jalan terus gitu. Kok orang enak banget ya, saya bilang ngambilnya sampai rasanya ngenes gitu loh, Kak. Kok orang kayak gitu ya gitu. Ibu keluarga ada? Keluarga ada Kak gitu. Ada anak? Ada, saya udah punya cucu 1, saya punya anak. Oh, alhamdulillah udah punya cucu 1. Anak ada berapa? Iya, anak 1 Kak. Cuman memang saya udah nggak sama suami itu udah 12 tahun gitu. Ibu sekarang di mana? Sekarang? Di rumah Kak. Bisa share location ke saya nggak? Bisa Kak, bisa. Coba share location sekarang ya. Ini saya tunggu ya itunya, share location-nya ya. Iya Kak, iya. Oke, ya. Makasih ya Kak ya. Sama-sama, Ibu. Oke bosku, jadi benar orangnya itu Lipi namanya itu. Oke bosku. 300 meter, belok kiri menuju Jalan Dharma Wangsa 6. Sudah mendengarkan? Alhamdulillah kita ada waktu lah. Kita samperin yuk. Kita samperin Ibu Lipi namanya. Ibu Lipi yang udah 12 tahun. Dia itu 12 tahun udah single parent ya. Anaknya juga kita belum tahu tuh segede apa. Dan ternyata memang benar feeling saya kalau emang dia menjadikan ojol itu, driver ojol itu sebagai mata pencaharian dia satu-satunya. Kita sekarang ke sana. Bantuan apa yang mau kita bantu juga sebenarnya belum tahu seperti apa. Yang penting dia tahu kalau emang kita itu peduli, banyak yang peduli sama dia juga. Nggak cuma kita, karena informasi ini kan dari teman-teman bosku di seluruh Nusantara. Asik. Ya udahlah, kita jalan dulu ya bosku ya. Oke. Kita kesini aja. Pas banget mau beli ini baju buat sholat buat Pak ini Slamet. Halo Ibu. Lagi di mana? Lagi di rumah? Di rumah Kak. Ada tempat toko muslim ya, ini Brass House ya? Di Brass House. Yang dekat rumah. Patokannya Masjid Nurul Ikhlas Kak. Lah kiri sana. Dari sini lurus aja. Lurus aja, udah deket. Ya udah. Sebelah kanan. Oh berarti sebelum masjid Kak. Gini aja, saya tunggu di masjid aja. Saya juga mau sholat ya. Oh ya udah, iya Kak. Oke, iya makasih. Iya Kak. Oke, ternyata di sana. Kita sholat dulu. Pak, saya ini dulu ya. Iya. Nanti insya Allah balik lagi ya. Saya beli ini nih, insya Allah. Oke, yuk, let's go.
sekarang kita nelfon orangnya deh. Baru selesai sholat, bosku. Bosku udah sholat belum? Pemirsa di rumah, saya panggil bosku juga ya. Iya, Kak. Iya, saya lagi di masjid nih. Bisa ke sini nggak? Kakak ada di mana, Kak? Di masjid. Kak, nanti abang saya aja jemput kakak ke masjid ya? Boleh. Ya. Ya. Ditunggu ya, Kak ya? Oke. Ya udah kita tungguin dulu ya, bosku. Katanya kakaknya mau ke sini. Oke. Kakaknya ya? Kakaknya juga driver online. Ojol. Namanya siapa kakaknya? Hah? Didi. Dekat sini rumahnya. Oh. Pak Didi udah jadi driver online tuh berapa lama juga? Saya dari bulan Juli, 7 bulanan lah kira-kira ya, Pak. 7 bulanan? Ya udah. Pak, saya main ke sini ya. Oh. Ini jendela apa, Kak? Hah? Iya, jendela jadiin pintu. Seadanya ya, Kang. Nggak apa-apa. Oh, rumahnya Iya, kayak gini, Kak. nggak apa-apa. seadanya. Oh, ini dia depan pintunya. Iya. Itu juga rumah orang tua, Kak. Rumah orang tua. Kan mau dijual. Terus? Jadi ya daripada saya ngontrak, udah saya suruh tinggal sini aja. Tadi mau dikontrak, ini enggak? Bukan, mau dijual. Cuman kan saya nggak ada rumah nih, Kak. Daripada ngontrak sekarang kan mahal. Mahal, gitu. mending Udah di sini. tempat saya dulu sambil kalau ada orang nanya-nanya kan saya bisa kasih tahu. Kejadian kemarin itu seperti apa? Iya, jadi gini Kak, kemarin itu kan saya sama anak udah gede sih, udah 22. Cuman kemarin itu dapat order, saya ke situ. Di situ ada tulisan Kak, pick up driver di sini gitu. Jadi di luar dari pintu gerbang itu. Ya. Karena saya udah terbiasa ngambil food, ya kalau udah ada spanduk seperti itu kita harus di situ Kak. Iya. Jadi bukan berarti saya nggak mau bayar yang harga 2.000 gitu. Nah terus saya parkir di situ, udah saya suruh anak saya nih masuk. Ya udah masuk. Cuman kan saya lady. Oh, Pak anak juga waktu itu ya? Cuma kan saya lady Grab. Nah terus takutnya nanti ada makanan yang kosong atau ada makanan yang harus ditelepon ke customer kan nggak mungkin anak saya yang telepon, harus saya karena di situ takutnya nanti customer kasih komen. Makasih ya Pak gitu. Nah nanti takutnya server baca nih, berarti bukan lady dong nih yang jalan karena bapak. Nah nanti itu juga berpengaruh kok gitu. Berpengaruh, bisa suspend Kak. Berarti bukan kamu yang kerja nih gitu. Nah bisa suspend, bisa PM. PM tuh maksudnya langsung Putus mitra. Jadi udah nggak boleh kerja sama sekali malah. Kalau suspend cuman berapa hari nanti bisa lagi. Iya. Terus? Nah, saya ikut masuk. Ternyata komen-komen begitu penting banget ya? Penting Kak, apalagi bintang. Kalau dia kasih bintang satu, dua kali dikasih bintang satu, tapi dia nggak komen yang bagaimana, masih oke gitu. Tapi kalau udah mulai 3 kali, tapi itu order udah sepi. Kalau udah ada bintang satu itu order udah sepi. Begitu udah 3, terus dia komen, ini nih uang kembalian saya nggak dikasih nih atau makanan kok jadi dingin ya. Itu kacau udah tuh ke driver tuh, bisa suspend, bisa PM itu. Nah akhirnya saya masuk, dari situ saya masih sempat lihat, motor masih ada nih, spakbornya masih kelihatan. Karena di situ itu ngecek terus tuh pasti tuh, supaya takutnya kenapa-napa kan, cek lagi gitu lagi. Saya lihat masih ada. Terus karena resto ini belum siap ya, tapi kita tunggu karena dia terima order kan. Ya udah, begitu saya tengok lagi, loh kok nggak ada ya spakbornya gitu. Saya langsung lari, saya teriak anak saya, motor hilang gitu. Nggak mungkin. Lari saya tetap, ternyata memang nggak ada. Dan disitu saya langsung blank gitu. Aduh, terus cari kanan kiri, nggak ada gitu kan. Udah gelap saya. Ada motornya hilang, malingan.
kemarin tuh saya sebenarnya sempat pingsan gitu, cuman ya udah setelah sadar lagi, aduh gimana gitu, karena memang gimana sih Kak gitu, perjuangannya itu luar biasa gitu. Saya tuh sampai sebegini susahnya, kamu enak banget lah ya langsung ngambil itu. Punya anak? Punya, itu Umur anak berapa? saya yang umur 22. Oh udah gede Anak saya udah gede, anak saya 1, terus Anaknya 1? terus suami udah sama yang lain, udah lama juga. Nah itu udah berapa lama? Setahun, seusia motor itu setahun lebih. Setahun. Itu saya ngutang sama saudara saya, jadi kalau saya beli kredit kan bunganya terlalu besar Kak. Jadi saya ngutang sama saudara gitu, biar saya cicil nggak usah pakai bunga. Berapa waktu itu bayarnya motor? Waktu itu bayar motor berapa ya? Sekitar 15-an kali. 15-an ya?